saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mari kita berusaha terus, berjuang terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Dan kita harus berusaha semaksimalnya, betul-betul niat kita ini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap amal, perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi kalau niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya dengan yang sebenar-benarnya. Dan yang namanya kehidupan dunia ini tidak luput dari tidak dihargai oleh manusia. Jadi setiap amal yang kita lakukan, yang kita perbuat, walaupun itu betul-betul ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala, ada aja manusia yang menyepelekan, ada saja manusia yang tidak menghargai amal tersebut, atau ada saja manusia-manusia yang mengfitnah atau menghibah dan lain-lain. Kita tidak perlu peduli dengan manusia, karena orang-orang soleh dahulu juga demikian, ujiannya sangat besar. Jadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin surga, kata Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, sudah dijamin surga. Masih ada orang-orang yang mengatakan Abu Bakar di neraka, Umar di neraka. Misalnya seperti Syiah Rafidhah. Jadi ini sudah bertentangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memuji, mengatakan ini fil jannah. Mereka mengatakan ini finnar. Bahkan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, mereka katakan pezina, padahal tidak pernah berbuat zina dan dibersihkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Mereka masih mencaci orang-orang solihin, ummul mukminin, bahkan banyak orang-orang soleh terdahulu yang mereka itu dicaci, dicerca, dihina, dimaki. Kita ingat Nabi Sulaiman alaihissalam juga dikatakan menggunakan ilmu setan, padahal ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada manusia-manusia yang mencerca, mencaci. Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal yang besar, dianggap orang, kamu ini sudah gila dah. Tidak ada banjir, tidak ada hujan, bikin kapal sebesar ini buat apa? Dianggap orang gila. Bayangkan coba, cercahan manusia. Jadi kalau nuruti manusia, tidak ada selesainya. Manusia itu sering tidak menghargai kebaikan orang. Biarkan, yang penting kan tujuan kita ini ke Allah. Niat kita karena Allah, jangan karena manusia. Ingat, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu amal, semua amal perbuatan ini tergantung niatnya. Kalau niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, kita tenang, tidak peduli, biarin aja. Biarin aja. Orang-orang soleh terdahulu banyak yang dicaci, banyak yang dihina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah dikatakan orang gila. Coba renungkan, ini orang yang paling mulia. Masih ada yang mencerca, masih ada yang mencaci. Coba kita renungkan lagi. Banyak kisah-kisah di zaman dahulu, orang-orang soleh yang tidak dihargai. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Yang artinya, apapun kebaikan yang kamu lakukan, kamu akan menemukannya di sisinya Allah. Apapun kebaikan, jadi tidak usah khawatir. Biarkan aja
Orang mencela, orang mencaci, orang tidak menghargai, orang tidak menghormati, biarkan aja. Karena memang ini yang dilakukan oleh wali-walinya Allah zaman dahulu juga demikian. Mereka itu aulia Allah, para nabi, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jelas seorang nabi itu jelas seorang wali, jelas kecintaan Allah, kekasih Allah. Coba kita renungkan. Banyak kisah-kisah di zaman dahulu yang kita perlu mengambil pelajaran supaya kita ini tegar, tenang, insya Allah. Supaya tujuan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari pujian manusia, bukan mencari penghormatan, penghargaan dari manusia, tapi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tenang hidup insya Allah. Coba kita renungkan lagi ya, kisahnya Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bulan bintang dan matahari bertemu dan sujud kepadaku. Dibenci, dimusuhi, diiri, bahkan saudara kandungnya iri, benci. Coba beratnya ujiannya. Derajatnya semakin tinggi di sisi Allah, semakin besar ujiannya. Bahkan setelah dia mimpi ini, dia mau dibunuh, dimasukkan sumur. Setelah itu ditemu sama rombongan, dijual sebagai budak. Seorang nabi dijual sebagai budak. Coba. Setelah itu dia di istana dituduh memperkosa dan dipenjara. Allah. Coba kita renungkan. Ini seorang nabi dan dia akan menjadi nabi. Pada saat itu dia belum menjadi nabi, akan menjadi seorang nabi. Jadi Allah saking cintanya diberi ujian-ujian itu, semakin dia kokoh dan semakin dia tegar. Setelah itu baru Nabi Yusuf ini menjadi seorang nabi. Coba kita renungkan. Ngeri, banyak sekali kisah-kisah di zaman dahulu ini ya. Kalau kita lihat, kita pelajari, Allah, banyak sekali cobaan-cobaan orang-orang soleh terdahulu. Jadi akhirnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala diselamatkan, dijadikan seorang nabi setelah keluar dari penjara. Coba kita renungkan. Mimpinya enak, 11 bulan bintang dan matahari bertemu dan sujud kepadanya. Akhirnya dibuang di sumur, dijual sebagai budak, lantas dituduh memperkosa dan dipenjara. Baru setelah itu dia sukses menjadi seorang nabi. Ini yang terutama. Kesuksesan Nabi Yusuf itu bukan menjadi bendahara raja, bukan. Tapi menjadi seorang nabi, itu kemuliaan yang sangat besar. Setelah itu dia diangkat menjadi seorang nabi. Kalau bendahara kerajaan itu sifat sementara, itu duniawi, hanya sebentar. Kalau bendahara kerajaan atau menjadi raja itu tidak ada artinya, itu dunia, hanya sementara. Begitulah perjuangannya orang-orang terdahulu, orang-orang soleh, para nabi, nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga demikian wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak luput dari caci maki, tidak luput dari cercaan manusia. Pada waktu mereka masih hidup, pada waktu mereka masih ada. Jadi kita kalau nuruti manusia tidak ada habisnya. Manusia itu selalu mencari-cari kesalahan orang, hibah, fitnah, tidak menghargai orang, mencela kebaikan orang. Biarkan aja. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Cobaannya sampai seperti itu, dibakar, masih dimasukkan ke dalam air panas yang mendidih. Karena imannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali. Semua orang-orang soleh itu mendapatkan ujian yang sangat besar, berat, karena mereka mau diberi kebahagiaan yang sangat besar.
derajat yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi, surga yang sangat tinggi, kemuliaan yang sangat tinggi. Jadi mereka punya ujian sangat besar. Jadi kita jangan putus asa. Kalau melihat keadaan di dunia ini, kita misalnya sudah berusaha baik, masih ada yang mencerca, masih ada yang tidak menghargai, masih ada yang hibah, masih ada yang fitnah, biarin aja. Yang penting kan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenang kita. Tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang hidup. Tidak perlu kita pikiri. Maksud saya, tidak perlu dipikiri. Omongannya orang tidak perlu dipikiri, biarin aja. Tidak perlu dimasukkan dalam hati. Tidak perlu. Tidak perlu dimasukkan dalam pikiran. Jadi hidup itu insya Allah tenang. Yang penting kita teruskan terus, jangan putus asa. Bertakwa terus. Mengerjakan semua perintah-perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul amal kebaikan ini dilakukan niatnya hanya karena Allah. Karena Allah, bukan karena manusia. Biarin aja. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang bereskan. Jadi itu ujian-ujian mereka itu sangat besar. Kita ini tidak ada apa-apanya. Ujian yang diberikan kepada kita ini tidak ada apa-apanya. Mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar, sangat luar biasa. Mari kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini di setiap keadaan, di setiap tempat, di setiap waktu. Usahakan banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Sholatnya 5 waktu, jangan lalai. Usahakan yang tepat waktunya, beramal, bersodako. Walaupun sodako kita tidak dihargai sama manusia. Kadang-kadang ada manusia yang mengatakan, wah percuma, gak keterima amaliku, gak diterima amale ini. Biarin aja. Yang penting tujuannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia mencerca, biarin aja. Teruskan beramal, teruskan berbuat baik. Jangan putus asa. Jangan menghiraukan manusia. Teruskan terus sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.